Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atadna lil kafirina salasila wa aglala wa syaira. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan api neraka syair yang menyala-nyala. Ini salah satu neraka, namanya kita temukan lagi nih, namanya neraka sa'ir. Salah satu keunikan neraka ini adalah apinya menyala-nyala 1 kali 24 jam. Yang Allah sering katakan bahan bakarnya adalah manusia. Nah, kalau di sini ada kata kafir, bukan seperti yang sudah-sudah. Tafsirnya mendefinisikan tidak ada kafir, tapi mengklaim itu untuk orang kafir. Dan saya sebagai penafsir harus mengatakan hal itu, tidak ada kata kafir. Nah, kalau di sini ada kata kafir. Jadi Allah tegas ini hanya untuk orang kafir. Allah menyediakan rantai, belenggu, dan api neraka sa'ir yang menyala-nyala. Jadi sangat kufurnya itu kelewat batas. Sudah dia tenggelam dalam kemaksiatan, sudah dia tenggelam dalam dunia mafianya Abu Sufyan, sudah dia tenggelam dalam kejahiliahannya. Datang Muhammad bukannya bersyukur karena diingatkan atas segala kesalahannya, kebodohannya, ketololannya. Malah berikrar untuk berperang. Bahkan sampai yang namanya Hindun memakan jantungnya Hamzah. Kan luar biasa sadis. Dan sekali lagi Allah mengatakan tugasmu hanya menyampaikan, selebihnya urusanku. Dia kalau sudah urusannya Allah, ya tidak mau tempat yang telah disediakan api neraka yang menyala-nyala. Allah berkata, kemampuanmu untuk mendengar dan kemampuanmu untuk melihat itu sudah digelapkan oleh laknatullah. Karena kau tidak mau mengikuti perintahku, tidak mau menjauhi laranganku. Maka Allah sediakan rantai, belenggu, dan api yang menyala-nyala. Sehingga terkadang kita kalau di tempat yang paling panas, kita lari saja masih terasa adem. Sehingga kita ada hawa gitu buat. Tapi kalau kita sudah dirantai, dibelenggu, sementara api yang menyala-nyala 1 kali 24 jam, ya sekali lagi ajab akhirat itu dibanding dengan ajab di dunia yang diterima oleh manusia, yang dengan ajabnya itu di dunia dia dapat bertobat, dapat bersyukur. Ya harusnya beralhamdulillah ketika mendapat ajab, karena dia sudah tahu niatnya adalah buruk, niatnya adalah jahat, bukannya malah semakin kufur, malah semakin blok kepada laknatullah, malah semakin memusuhi Allah, malah semakin memusuhi Muhammad. Dan banyak orang-orang kafir semacam itu di masa Rasulullah. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir, jelas ini 100%. Ada kata lil kafirina, bukannya hanya pendapat si penafsir, tidak ada orang kafir, tapi dikatakan untuk orang kafir. Dan saya sebagai penafsir sangat tidak setuju. Bisa saja itu buat orang kita sendiri. Karena sekali lagi, karena kita berla ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu terkadang-kadang membuat kita kegeeran, gede kepala. Jadi seolah-olah kita itu sejahat apapun, sejalim apapun tidak akan pernah masuk neraka. Kalau mau model gaya-gaya beragama seperti itu, jangan di Islam. Masuk agama Katolik, masuk agama Protestan. Kau sejahat apapun, sebakil apapun, sekejam apapun, insya Allah Yesus mereka nanti akan menolong. Kalau di dalam Al-Quran jelas, pendewasaan itu sangat jelas. 1 jarah atom pun engkau lakukan, kejahatanmu akan dibalas oleh Allah. 1 jarah atom pun engkau melakukan kebaikan akan dibalas, bahkan berkali-kali lipat. Bahkan babak bonusnya itu luar biasa kalau Allah. Terkadang orang yang seringkali dikatakan terkadang
dia berhaknya masuk neraka, terkadang ditolong oleh Allah untuk masuk surga dengan segala kemaha pengasihannya. Namun ketika engkau berhak untuk masuk surga, terus Allah tiba-tiba memasukkan kau ke neraka. Kalau ada ulama yang mengatakan semacam itu, orang yang masuk surga tiba-tiba masuk neraka karena ayah ibunya, karena atau apapun itu. Oh tidak, di dalam kuliah tidak ada hal-hal semacam itu. Engkau penyembah bulu babi, engkau penyembah tai kucing, engkau durhaka sama orang tuamu, engkau segala macam, engkau tapi hakmu surga, ya sudah surga. Allah tidak akan berlaku zalim seperti itu. Karena tidak ada yang tahu perjalanan hidupmu selain Allah. Tidak ada yang tahu. Manusia tidak berhak untuk menjudge seseorang itu untuk masuk surga atau neraka. Bahkan kita ini sedang meraba-raba. Apa benar itu Muawiyah yang diklaim oleh umat Syiah akan terbakar di neraka sampai akhir zaman, sampai terjerumus karena memerangi Ali, karena memerangi Ahlul Bait? Tidak ada yang tahu. Bahkan kita semua ini alim ulama sudah bersepakat apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, sahabat para nabi, sahabat rasul, itu adalah demi Islam, walaupun kacamatanya berbeda. Dan hanya Allah nanti kelak di hari penghisapan yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun sekali lagi, di dalam kuliah tidak diajarkan sedurhaka apapun kau kepada orang tuamu, sejahat apapun engkau kepada dunia. Tapi kalau jatahmu di surga, tidak sekali-sekali engkau akan dijerumuskan ke dalam neraka. Allah tidak, mainannya tidak seperti itu. Tapi kalau engkau jatahmu di neraka karena kasih sayang Allah, karena kebaikan Allah, tiba-tiba engkau masuk surga, nah itu mungkin. Ya, karena sangat sakit. Banyak cerita-cerita mistik di mana orang sudah masuk surga tiba-tiba dimasukkan ke neraka. Allah, tangan kanannya itu lebih panjang daripada tangan kirinya. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan ini, kejadian sehari-hari ini, bahkan Isa alaihissalam berkata, kalau tidak ada godaan dari engkau iblis, demi apapun aku bisa mewujudkan surga yang ada di atas, aku wujudkan di dalam bumi ini, dalam atas bumi ini. Karena sekali lagi, pada dasarnya manusia itu baik, pada dasarnya manusia itu lurus. Karena laknatullah, semua jadi berantakan. Yang baik jadi tidak baik, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Dan Allah berjanji, ketika engkau memutuskan untuk memerangi nabiku, menjalimi nabiku, memerangi umatnya, menjalimi umatnya, menistakan Al-Quran, meluluhlantakkan Al-Quran, wahai orang kafir, ya, aku sudah sediakan rantai, aku sudah sediakan belenggu, dan engkau terbakar di dalam 1 kali 24 jam, yang 1 hari adalah 1000 tahun di dalam neraka sair, yang artinya menyala-nyala. Begitu. Dan jangan ayat ini dijadikan sebagai sarana pongah, sarana merasa paling benar. Akhirnya menjadi lalai. Dan kalau sudah lalai, iblis laknatullah itu luar biasa bisikan. Bahkan kita bisa membedakan saudara kita sendiri, menyesatkan saudara kita sendiri, membodohkan saudara kita sendiri, hanya karena masalah permainan mazhab, permainan aliran, sekte. Kasihan. Bukan sesuatu yang hak, bukan sesuatu yang sangat, apa sih istilahnya tuh kalau di dalam tingkat kebijaksanaan itu, suatu hal yang sangat dijunjung tinggi keberadaannya mazhab-mazhab itu. Jangan sampai itu menjadi
diri kita sendiri selevel dengan orang kafir. Alhamdulillahirabbil alamin.